Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas pada komik chapter 317 dari novelnya. Ini bukan komik bergambar. Jadi ini kira-kira yang akan tampilkan di chapter selanjutnya. Sebelum itu mohon bantuan like, komen, dan subscribe channel saya Mardi Supriyansah. Kita mulai ya. Wang Yang, Han Jing, dan rombongan mereka memasuki Saint Soul Grounds, tetapi keluar dengan sangat cepat. Dengan bakat mereka, mereka hanya bisa mencapai langkah ke-10 atau ke-20 sebelum mereka dipaksa untuk berhenti. Ketika mereka melihat papan Saint Soul dan melihat nama Nili begitu tinggi di peringkat, mereka benar-benar tercengang. Mereka semua tahu secara langsung tentang betapa sulitnya berkomunikasi dengan energi surgawi di dalam Saint Soul Grounds. Oleh karena itu, peringkat tinggi Nili memberi mereka perasaan yang tidak terjangkau. Pada saat mereka keluar dari lapangan, Nili sudah berada di peringkat ketiga di Saint Soul Board. Peringkat 3, lelucon macam apa itu? Bahkan pendatang baru terkuat, Long Yuyin, didorong jatuh, dibandingkan dengan Nili. Dia seperti sampah, semua orang tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung. Kuota untuk tahun ini telah diambil oleh Long Yuyin, Jin Yan, dan Gu Bei. Sekarang, apakah itu menyisakan dua yang tersisa untuk mereka, menghambat Nili? Apa yang bisa mereka gunakan untuk menghalanginya? Dibandingkan dengan Nili, mereka bahkan tidak pada level yang sama. Hua Ling sangat marah ketika dia melihat papan Saint Soul. Tidak apa-apa jika Xiao Yu sendiri berhasil mencapai begitu tinggi. Tapi sekarang, Nili benar-benar berhasil naik lebih tinggi dari Xiao Yu, ke titik di mana orang hanya bisa memandang ke atas, di mana orang lain bahkan tidak bisa berpikir untuk menantangnya. Dia merasa ingin muntah darah. Meskipun ada banyak orang di sini dari alam surga kecil dan mereka semua memiliki bakat yang layak, mereka semua sampah dibandingkan dengan Nili. Hua Ling merasa murung dan putus asa. Seolah-olah dia ditampar oleh seseorang. Peringkat ketiga. Tidak satu pun dari mereka dari alam surga kecil yang bisa mencapai peringkat tinggi seperti itu. Pada saat yang sama, para guru yang memperhatikan Dewan Saint Soul semua terkejut. Sebagai pendatang baru, pengisian ke peringkat 3 di papan Saint Soul dalam sekali jalan hanya menentang logika surga. Bakat seperti itu jarang terlihat dalam beberapa dekade terakhir. Nanmen Tianhai merenung sejenak, lalu berkata kepada Huang Yu, "Aku tidak pernah berharap Nili ini memberi kita kejutan yang begitu besar." Huang Yu menjawab, "Ya, dia memang memberi kami kejutan besar. Peringkat ketiga di papan Saint Soul. Bakat seperti itu adalah sesuatu yang harus kita lindungi secara khusus. Adapun keluarga Dragon Seal, bahkan mereka tidak akan dapat menyentuh Nili dengan mudah. Sekarang Nili telah menunjukkan bakatnya yang mengejutkan. Institut Sky Soul pasti akan melindunginya dengan baik." Pada saat itu, bahkan Yang Mulia Red Soul menaruh perhatian pada situasi di Saint Soul Grounds. Red Soul Yang Mulia mendesah ringan, "Dulu ketika mereka menyalakan api spiritual, aku sudah merasakan bakatnya yang luar biasa. Sekarang setelah aku melihatnya beraksi, dia memang luar biasa. Sangat disayangkan bahwa aku hanya dapat menjadikannya sebagai siswa selama 1 tahun. Dengan bakat mengejutkan seperti itu, Nili akan segera menarik perhatian berbagai faksi. Nili tidak tahu seberapa besar keributan yang dia sebabkan di luar. Juga, karena lonjakan dalam kultivasinya, dia sudah mencapai tahap peringkat legend 5 bintang. Di dalam realem soul-nya juga jejak merah darah Soul Intent. Maksud jiwa ini, mungkinkah jiwa takdir yang akan segera terbentuk? Nasib jiwa orang biasa tidak berwarna. Dalam kehidupan sebelumnya, Nili juga membentuk jiwa nasib yang tidak berwarna. Namun, dalam kehidupan ini, ia memiliki jejak warna merah darah. Saat ini, ia masih belum dapat sepenuhnya membentuknya. Dia hanya akan bisa mengetahui warna jiwa takdir setelah itu sepenuhnya terbentuk. Meskipun dia bisa merasakan keanehan di alam jiwanya, Nili tidak memperhatikannya. Ketika dia membuka matanya, mereka bertemu mata Long Yuyin secara kebetulan. Long Yuyin melakukan upaya demi upaya untuk naik ke langkah 131, namun, rebound besar yang dia hadapi setiap kali menghalangi dia untuk mengambil langkah maju. Nili mengawasinya dan sedikit kebencian melintas di matanya. "Kamu sesat." Long Yuyin dengan erat mengepalkan tangannya. Meskipun dia tidak mau menerima kenyataan ini, kebenaran melotot tepat di depan matanya. Dia menggigit bibirnya sampai noda darah kecil muncul ketika matanya yang coklat muda berisi semacam kekosongan yang aneh. Nili tanpa ampun menginjak-injak harga dirinya.
jika seseorang setuju untuk bertaruh, maka seseorang harus menerima kekalahan. Long Yuyin mengeluarkan cambuk dan melemparkannya ke Nili. Dia mengangkat kepalanya ke arahnya saat dia melanjutkan, aku mungkin telah kalah hari ini, tapi mulai hari ini dan seterusnya, aku, Long Yuyin tidak akan kalah darimu untuk kedua kalinya. Aku, Long Yuyin, tidak akan menggunakan kekuatan keluarga Dragon Seal. Aku akan menang melawanmu terus terang dalam kompetisi 1 lawan 1. Ketika Nili memandang Long Yuyin dan mengingat semua peristiwa kehidupan sebelumnya, dia tidak bisa membantu mengerutkan alisnya. Meskipun Long Yuyin sebelumnya telah memaksa kematian tuannya, Long Yuyin saat ini yang berdiri di depannya masih berusia 14 atau 15 tahun. Bahkan jika dia adalah orang yang sombong, saat ini dia masih seorang wanita muda, berbeda dari wanita jahat dari kehidupan sebelumnya. Kali ini ketika dia hidup kembali, dia bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan hal seperti gurunya dipaksa mati terjadi lagi. Seorang wanita seperti Long Yuyin harus diberi pelajaran tanpa ampun, lalu mengirim pengepakan sejauh mungkin. Nili menerima cambuk dan menatap Long Yuyin. Dia mengangkat cambuk, tetapi tepat saat dia akan mencambuknya, dia tiba-tiba teringat kata-kata yang dikatakan tuannya dalam kehidupan sebelumnya, berbudi luhur seperti air. Karena air tidak bersaing, biarkan dendam menghilang seperti asap ke udara tipis. Dalam kehidupan sebelumnya, dia sepenuhnya melupakan banyak ajaran yang diberikan oleh gurunya kepadanya. Kembali ketika tuannya telah meninggal, meskipun dia tidak membunuh Long Yuyin, dia masih menyebabkan kekacauan pada keluarga Dragon Seal. Namun, dalam kehidupan ini, wanita ganas yang berusia lebih dari ratusan tahun telah kembali menjadi gadis berusia 14 atau 15 tahun. Meskipun dia masih sombong dan angkuh, niat membunuh di hati Nili perlahan berkurang. Karena dia hidup kembali, Long Yuyin tidak lagi bisa mengancam tuannya lagi. Dia meletakkan cambuknya, menatap Long Yuyin, dan berkata dengan suara dingin, pergilah. Aku tidak lagi tertarik memberi kamu 3 cambukan. Kamu tidak layak. Mata Long Yuyin melebar saat dia menatap Nili, marah sampai titik wajahnya menjadi menguning. Kata-kata Nili adalah penghinaan terbesar padanya. Dalam hati Nili, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi baginya untuk bertindak. Nili melemparkan cambuk ke bawah di depan Long Yuyin dan turun dalam langkah yang terukur tanpa memberinya pandangan kedua. Itu sangat menghina, kamu tidak diizinkan pergi. Long Yuyin menghentikan Nili ketika dia dengan tegas menatapnya. Nili mengerutkan alisnya untuk sesaat ketika dia berkata dengan suara serius, aku tidak tertarik membuang-buang waktu dengan kamu. Kalahkan itu. Long Yuyin memiliki ekspresi keras kepala di wajahnya saat dia mengembalikan cambuk kepadanya. Dia dengan dingin menatap Nili dan berkata, aku bersedia menerima kekalahanku. Adapun 3 cambukan kamu, bahkan jika kamu tidak mau, kamu masih harus melakukannya. Setelah 3 cambukan ini, aku, Long Yuyin akan menantangmu lagi dan mengembalikan ketiga cambukan itu. Aku, Long Yuyin, benar dengan kata-kata aku. Aku akan membayar dendamku, dan membalas keluhanku, kata-kata yang telah kamu gunakan untuk menghina dan mempermalukanku. Aku akan mengembalikan semuanya kepada kamu. Karakternya masih sama seperti di masa lalu, yang membuat Nili sangat membencinya, karena kamu memintanya. Jangan salahkan aku karena tidak sopan. Nili mengambil cambuk dari Long Yuyin ketika dia dengan dingin menatapnya dan berteriak, Long Yuyin, kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir bakat kamu begitu hebat sehingga kamu bisa memperlakukan orang lain seperti semut, tanpa sedikit pun kebaikan di hatimu? Kamu memperlakukan hidup seseorang seperti rumput, lalu, ketika sesuatu tidak sesuai keinginan kamu, kamu bunuh mereka. Untuk wanita sepertimu, menyebutmu jahat sudah dianggap enteng. Semua dendam di hati Nili meledak. Apakah keluarga Dragon Seal sangat tangguh? Jika demikian, mengapa mereka tidak melawan sekte Dewa Iblis? Selain menekan para jenius dalam sekte, apa gunanya mereka? Keluarga seperti itu harusnya lebih baik dihancurkan sehingga sekte bulu-bulu ilahi tidak akan jatuh ke tanganmu. Nili berteriak dengan marah kepada Long Yuyin. Atas kata-kata Nili, para murid di sekitarnya tidak bisa menahan perasaan puas. Memang, Divine Feather Sekte memiliki skala ketat pada status yang membuat siswa biasa merasa mati lemas. Mereka semua memiliki keluhan terhadap keluarga Dragon Seal, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani menunjukkannya. Hari ini, Nili mengatakan itu semua untuk mereka. Dan kamu mengira kamu jenius. Tetapi dalam kenyataannya kamu hanya parasit dari keluarga Dragon Seal. Parasit sekte bulu-bulu ilahi.
kamu selalu memiliki persediaan sumber daya budidaya yang tidak terbayangkan. Hanya karena kamu telah membuat prestasi kecil dalam kultivasi kamu, kamu pikir kamu memiliki hak untuk menjadi sombong dan memperlakukan orang lain seperti sampah. Nili dengan dingin tersenyum ketika melanjutkan, dari sudut pandang aku, mereka yang tidak mengolah sumber daya tetapi telah bekerja keras meskipun faktanya, menaiki langkah mereka satu persatu, adalah bakat yang sebenarnya. Orang-orang seperti kamu adalah sampah yang sebenarnya, sampah yang hanya memboroskan sumber daya budidaya. Wajah Long Yuyin mengerut dan kedua tangannya terkepal erat. Namun, dia hanya menundukkan kepalanya dalam diam. Nili melambaikan cambuk dan membenturkannya ke pipi dan bahu Long Yuyin. Cambukan ini untuk semua murid yang telah kamu bully di Divine Feather Sect. Meskipun Long Yuyin memiliki garis keturunan naga darah, cambukan ini masih meninggalkan bekas merah di pipi dan pundaknya. Cambuk Nili mengandung energi kuat yang langsung memasuki tubuh Long Yuyin. Nili melambaikan cambukan itu lagi dan sebuah pukulan tajam mendarat di dada Long Yuyin. Pakaian di dadanya langsung robek terbuka, meninggalkan tanda cambuk merah di dalam dan menunjukkan kulitnya yang putih. Cambukan ini untukku. Pada awalnya, ketika kamu bertaruh denganku, kamu bermaksud menggunakan ketiga cambukan itu untuk membunuhku. Membalas cambukan saja membuatmu murahan. Nili menatap Long Yuyin dengan dingin. Ini adalah penghinaan menyeluruh. Long Yuyin memegangi dadanya saat air mata berkedip di matanya. Namun, dia hanya dengan keras kepala berbalik dan menghadap Nili dengan punggungnya. Awalnya, aku bahkan tidak ingin memukulmu. Memukulmu hanya mengotori tanganku. Inilah yang kamu minta, adapun cambuk terakhir, itu untuk guruku. Nili mengingat kembali kejadian-kejadian dalam kehidupan sebelumnya, ketika gurunya dipaksa mati oleh Long Yuyin. Namun, gurunya masih menyuruhnya melepaskan pembalasan saat dia meninggal dalam pelukannya. Meskipun ia mengalami dua masa hidup, bekas luka itu tetap ada di hati Nili. Nili mengangkat cambuk di tangannya dan tanpa ampun memukul punggung Long Yuyin. Cambuk mengendarai badai yang tajam dan bosan pada Long Yuyin, mengeluarkan pukulan tajam lagi. Tempat-tempat di mana cambuk ini bersentuhan ditandai dengan kain yang robek, membuntuti dari pundaknya hingga ke pantatnya. Cambukan ini mengandung amarah di hati Nili, oleh karena itu, jelas tidak ringan. Bahkan dengan tubuh kuat Long Yuyin, dia masih tidak bisa menahan erangan yang lolos. Wajah cantiknya berubah sedikit pucat saat ketiga cambukan dari Nili terbakar dengan rasa sakit. Sejak masa mudanya, dia tidak pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya.